Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, buatlah kami bertobat berkat sabdamu, berkat Yesus pembawa damai-Mu. Dan ajarilah kami meyakini bahwa kami selalu dapat mengandalkan sabda pengampunan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada begitu banyak orang yang mencari Yesus bukan karena percaya, tetapi hanya untuk meminta tanda. Dan Yesus menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan mereka tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Kemampuan mereka untuk menangkap tanda-tanda yang sudah diberikan Yesus membuat mereka menjadi bangsa yang tidak diperhitungkan Allah, meskipun mereka adalah keturunan Abraham. Kedegilan dan kekerasan hati membuat orang-orang Israel tidak mampu menangkap tanda-tanda dari Allah yang dibuat Yesus dalam hidup dan karyanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para pengikut Yesus hanya mencari hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, entah berupa mujizat maupun ketenaran karena memiliki guru yang hebat. Hal yang sama juga terjadi dalam diri para murid. Mereka tidak memahami bahwa sebenarnya ada hal yang lebih mendasar daripada sekedar tanda-tanda dan mujizat, yakni hidup pertobatan dan iman pada Allah. Dengan mencari tanda-tanda, mereka justru memperlakukan Yesus
hanya seperti seorang pesulap atau dukun. Padahal Yesus yang ada di hadapan mereka adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukanlah tujuan utama, tetapi hanya sebuah sarana untuk menerangkan sebagai tanda kepada manusia bahwa Yesus itu adalah Putra Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Maka yang utama bukanlah mujizat yang dilakukan oleh Yesus, melainkan yang terutama dan pertama yang harus dilihat, dipahami, dimengerti adalah pribadi dari Yesus, pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dikecam Yesus pada bacaan Injil yang baru saja kita dengar, yaitu orang-orang Farisi meminta tanda dari Yesus, juga merupakan situasi yang sama terjadi pada masa kini. Orang-orang Kristen kerap berhenti pada upaya mencari tanda Yesus. Misa-misa penyembuhan kerap dibanjiri umat ketimbang sebuah misa hari Minggu. Kebangunan rohani dibanjiri oleh orang karena terpesona dan menantikan tanda mujizat, ketimbang mereka pergi pada hari Minggu untuk berbakti kepada Tuhan. Novena besar dihadiri ratusan bahkan ribuan umat, sementara kebaktian di lingkungan di Kombas kerap kali terasa sepi. Rupa-rupanya iman kita masih sebatas supaya menjadi tanda dan mujizat, bukan sebuah ikhtiar untuk mencintai Tuhan dan hidup dalam pertobatan terus-menerus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah merupakan masa yang bagus bagi kita untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai orang Katolik. Apa motivasi saya percaya kepada Yesus melalui persekutuan Gereja Katolik yang kudus? Kita perlu memurnikan hidup iman kita dari hari ke hari, agar kita bukan hanya sekedar Katolik KTP, Katolik di bibir, tetapi hati, pikiran, tindakan, seluruh hidup tidak mencerminkan kehidupan sebagai orang Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.